Umpamanya itu diberikan kekuasaan seluas-luasnya untuk mendominasi, mengeksploitasi ya alam raya, alam Indonesia yang kaya raya. Ini seharusnya ada aturan-aturan yang mengatur itu ya, dan kita kenal itu dalam pasal 33 ya. Dan itu sering semua kita ingat ya, pasal 33 ini ya, pentingnya keadilan sosial itu bukan oleh kelompok-kelompok tertentu, masyarakat tertentu, ya, etnis tertentu, ya, elit tertentu, tapi semuanya itu harus berdasarkan kepada keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, para penonton, penyimak, pendengar dimanapun berada, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang komunikasi Islam, yaitu Islamic Communication, yaitu prinsip-prinsip komunikasi yang dilandasi oleh Al-Quran dan hadis serta para mujtahid ulama sebagai pewaris Nabi. Ketika umpamanya ikut memperdebatkan, ikut menyampaikan argumentasi, pandangan terhadap konsep dan teori, bahkan kadang-kadang paradigma ilmu komunikasi umum, ilmu komunikasi insani atau antar manusia, atau ilmu komunikasi yang bersifat general, sekuler. Nah, inilah kemudian setiap episode kita coba melihat perbedaan dan kira-kira persamaan juga antara komunikasi umum dengan komunikasi Islam yang berdasarkan pada pandangan Qur'ani dan sunnah Rasulullah dan para mujtahid. Kalau pada episode yang lalu kita sudah membahas beberapa konsep umum dalam hal komunikasi antar budaya misalnya, kemudian juga pada 4 episode sebelumnya tentang sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, maka pada kali ini kita membahas konsep atau sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menjadi sangat penting ya, karena ini memang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kesejahteraan. Kalau awal-awal itu berkaitan yang pertama tentang ketuhanan, kemudian manusia secara umum yang harus bermartabat,
ya, berkeadaban, berakhlakul karimah, beradab, ya. Tapi di sana juga sila kedua sudah ada kata keadilan. Ya. Kemudian di sila yang kelima ini lebih khusus tentang keadilan itu. Di sila ketiga itu tentang nasionalisme, tentang persatuan Indonesia, dan ketiga tentang demokrasi atau kerakyatan. Nah, di sini lebih fokus kepada keadilan sosial. Ya. Oleh para founding fathers kita yang merumuskan Pancasila ini, terutama pada tanggal 22 Juni, rumusan ini memang sudah komplit, ya. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus, seperti yang kita sudah singgung sebelumnya, sila pertama ada perubahan sedikit, ya, dari 7 kata menjadi 3 kata. Tapi untuk sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, semuanya itu sudah sama dengan rumusan, ya, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni itu. Makanya oleh Soekarno dikatakan bahwa sebetulnya rumusan Piagam Jakarta itu menjiwai, ya, Pancasila itu sendiri dan Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya ya kita tidak usah lagi perdebatkan, ya, karena ini memang sudah rumusan yang luar biasa dan menjadi payung untuk berbagai suku bangsa, etnis, golongan, agama, tradisi, budaya yang berbeda. Oke, ini bicara tentang keadilan, ya, itu tentu lawannya adalah kezaliman, kelaliman, yang zalim itu, ya, yang tiran, ya, yang monopolistik, yang hegemonik, ya, yang oligarkik, ya. Ini semua menjadi lawan daripada prinsip keadilan sosial itu. Ini menjadi pemikiran atau prinsip yang sangat luar biasa yang telah dirumuskan oleh founding fathers kita, bahwa Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu harus berdasarkan kepada keadilan sosial. Jadi bukan berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang merusak, ya, sistem perekonomian kita, ya, sistem pembagian, ya, pembagian kesempatan, ya, pembagian dalam hal prinsip pendidikan, dalam hal prinsip kultur, semua ini harus berdasarkan pada keadilan itu, ya. Nah, oleh karena itu apabila ada yang melakukan di luar daripada keadilan sosial ini, ya tentu orang keberatan, orang bahkan bisa protes. Kenapa negeri yang sudah demikian lama merdeka ini, ya juga belum bisa mewujudkan keadilan sosial ini. Padahal perjuangannya ini adalah itu harus ada kesejahteraan yang merata, ya, pertumbuhan ekonomi yang baik, kemudian terjadi pemerataan, ya, sumber kehidupan yang baik, pemerataan kesempatan yang baik. Dan ini yang harus memang kita sama-sama perjuangkan. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang memonopoli, ya, sumber-sumber kehidupan itu. Apabila ada yang terjadi, maka itu berarti tidak sesuai dengan prinsip yang kelima, keadilan sosial ini. Dan saya kira ini sangat memang penting sekali, ya, apabila unsur keadilan ini tidak diperhatikan, maka manusia atau rakyat yang ada dalam satu negara pasti itu menyampaikan ketidaksetujuannya, dan mereka kritis dan bisa menjadi memprotes hal-hal yang kira-kira bisa menyebabkan muncul dan berkembangnya sifat ketidakadilan itu. Dan keadilan ini memang harus bersifat menyeluruh, yaitu untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu,
umpamanya kaum elit tertentu, ya kaum pemilik perusahaan tertentu, ya kaum birokrat tertentu, ya. Dan oke, kalau ada istilah trickle down effect, ya tapi benar-benar harus melakukan trickle down, penetesan ke bawah. Kekayaan itu diteteskan ke bawah. Itu kan banyak teori-teori tentang hal ini. Ada teori umpamanya modernisasi, ya, agar bisa memodernkan sistem hidup ini agar orang bisa menikmati pembangunan ini. Ada juga sistem ketergantungan atau kebergantungan kepada negeri kaya atau orang kaya agar bisa juga merasakan ya kekayaan itu. Ya, tapi kalau bisa memang ya melahirkan tadi itu kesejahteraan bersama, ya, kebaikan bersama. Ya, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Pengusaha umpamanya itu diberikan kekuasaan seluas-luasnya untuk mendominasi, mengeksploitasi ya alam raya, alam Indonesia yang kaya raya ini. Ini seharusnya ada aturan-aturan yang mengatur itu, ya, dan kita kenal itu dalam pasal 33 ya. Dan itu sering semua kita ingat ya, pasal 33 ini ya, apa pentingnya keadilan sosial itu. Bukan oleh kelompok-kelompok tertentu, masyarakat tertentu, ya, etnis tertentu, ya, elit tertentu, tapi semuanya itu harus berdasarkan kepada keadilan sosial, ya, seluruh rakyat Indonesia. Lalu bagaimana Islam melihat, ya, ini kalau komunikasi Islam, ya, itu memandang bahwa prinsip keadilan ini itu sesuai dengan pesan Al-Quran dan pesan hadis, dan juga dikaji oleh ulama-ulama otoritatif, baik masa lalu, ya, masa pertengahan maupun sekarang ini, semuanya itu menekankan pentingnya yang namanya keadilan. Bahkan kalau khatib itu ya menutup khutbah awalnya selalu itu khutbah keduanya selalu ditutup dengan innallaha ya'murukum, ya, bil adli wal ihsan, ya. Jadi selalu mengajak, ya, atau mengingatkan tentang perintah untuk berlaku adil. Dan kalau kita periksa dalam Al-Quran itu ternyata ada 50 kali kata adil ini. Ya, betapa pentingnya adil ini menurut Al-Quran. Umpamanya juga dalam surah An-Nisa itu, ya, 58 dikatakan wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Apabila engkau menetapkan hukum antara manusia, maka hendaklah kamu itu menetapkan secara adil. Bahkan dalam surah lain dikatakan, ya, Al-Maidah, ya, ayat 8 dikatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an ta'dilu. Janganlah karena kebencianmu kepada satu kaum kemudian kamu itu tidak adil. Ya, dulu tapi berbuat adillah, karena keadilan itu aqrabul taqwa, lebih dekat kepada takwa. Ini. Jadi keadilan memang merupakan nilai yang sangat ditekankan oleh prinsip komunikasi Islam. Ini harus selalu dikomunikasikan karena berdasarkan memang Al-Quran dan hadis, keadilan sosial ini untuk seluruh rakyat itu penting sekali diwujudkan. Dan kita melihat masih banyak saudara kita yang miskin, papa, tidak ada pekerjaan, pendidikannya rendah, kemudian penghasilannya pas-pasan. Bahkan ya kadang-kadang tidak ada yang bisa dimakan hari ini, besok, apalagi begitu repotnya, ya,
kondisi masyarakat kita yang semua kita ini harus sama-sama ya memikirkan agar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini terwujud dalam masyarakat kita, bukan hanya dalam retorika, dalam ucapan, ketika kita upacara, ketika kita menyanyi, ya, tetapi benar-benar bisa diwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, di mana ya tanahnya, buminya, lautnya, hutannya, pegunungannya, itu semuanya sangat kaya raya. Dan ini hendaklah diurus dengan penuh rasa keadilan, ya, dibagi rata sesuai dengan ya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian Bapak Ibu, saudaraku, adik-adikku, kawan-kawanku semua, dimanapun berada yang sempat menyimak, mendengarkan, menonton, menyaksikan acara ini, dan please share and like. Nah, mudah-mudahan bermanfaat kepada jamaah masyarakat dimanapun berada. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.